Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah kalah 0-1 dari Vietnam akan diulas. Hasil negatif diterima Timnas Indonesia saat melawat ke markas Vietnam di laga lanjutan grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, malam WIB. Simak berita selengkapnya di channel ini guys. Namun seperti biasa sebelum kita ke pembahasannya, luangkan waktu sebentar aja untuk kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena dengan satu subscribe dari kalian semua itu, tandanya kalian sudah membantu channel ini menuju 1 juta subscriber guys. Kalau sudah subscribe, Mimin ucapin terima kasih. Mari kita lanjut. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skuad asuhan Shin Tae-yong yang bermaterikan pemain-pemain di bawah 22 tahun kalah 0-1 dari tuan rumah. Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak via sepakan keras Kapten Timnas Vietnam, Nguyen Quang Hai, dari dalam kotak penalti pada menit 77. Berkat tambahan 3 poin, skuad Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam, naik ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 6 angka. Timnas Vietnam memuncaki klasemen grup B Piala AFF 2024 meski baru memainkan 2 laga. Lanjut di posisi 2 ada Timnas Indonesia dengan 4 poin. Hoki Cararaka dan kawan-kawan tercatat sudah bermain 3 kali dengan rincian 1 menang, 1 imbang dan 1 kalah. Mengekor di posisi 3 ada Filipina dengan 2 poin setelah melewati 2 laga. Terakhir, di posisi 4 dan 5 ada Laos serta Myanmar yang mengemas 2 dan 1 poin setelah melewati 3 laga. Meski kalah dari Vietnam, peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka. Timnas Indonesia otomatis lolos ke semifinal jika menang saat menjamu Filipina di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2024, Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Hasil imbang kontra Filipina juga akan meloloskan Timnas Indonesia ke semifinal. Hal itu asalkan di laga lain, laga Myanmar vs Laos dan Myanmar vs Vietnam berakhir imbang. Karena itu, mari berikan dukungan maksimal saat Timnas Indonesia menjamu Filipina di Stadion Manahan. Dukungan Anda sangat berarti bagi keberlanjutan kiprah skuad Garuda di ajang 2 tahunan ini. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024, pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengaku sudah mempersiapkan matang jelang laga melawan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Mengetahui lawannya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan akibat padatnya jadwal, Kim menegaskan Vietnam akan menekan habis-habisan untuk meraih kemenangan. Pelatih Kim Sang-sik menepati janjinya, Vietnam benar-benar menguasai pertandingan dan terus menekan Timnas Indonesia. Titik balik pertandingan baru datang di menit ke-77 lewat gol Quang Hai. Gol dari gelandang senior ini menjadi satu-satunya gol kemenangan perjuangan keras Vietnam atas Indonesia. 3 poin yang didapat akan membantu tim Vietnam dengan percaya diri menantikan laga tandang melawan Filipina mendatang. Kim Sang-sik wajib catat, Ha Hyok Jun ungkap tips keberhasilan tahan imbang Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia vs Laos. Vietnam cuma bisa menang 1-0 lawan tim muda Indonesia. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik bilang seperti ini dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengaku sudah mempersiapkan matang jelang laga melawan Timnas Indonesia. Konferensi pers, pelatih Kim Sang-sik merasa puas dengan hasil tersebut dan memuji Quang Hai. Pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, kami tidak mendapatkan hasil yang baik. Hari ini saya puas dengan performa seluruh tim, bahkan lebih puas lagi karena tidak ada pemain yang cedera, katanya.
Tim Indonesia bermain rendah dan aktif bertahan sulit bagi kami untuk mencetak gol di babak pertama, tetapi di babak kedua, tim berusaha keras untuk mendapatkan gol, tambahnya. Saya rasa semua fans mengharapkan tim Vietnam mencetak banyak gol ke gawang lawannya. Namun, dalam sepak bola, setiap gol penting, ungkapnya. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi tidak memanfaatkan banyak peluang. Karena itu, kami merasa sangat menyesal, tambahnya. Kendati demikian menurut Kim para pemainnya sudah menunjukkan keinginan mereka untuk menang dan ia puas dengan permainan anak didiknya di pertandingan ini. Adapun mengenai jadwal padat yang menjadi kritikan Shin Tae-yong, pelatih Kim Sang-sik punya tanggapan lain. Semua tim punya jadwal yang sulit, saya bersimpati dengan pelatih Shin Tae-yong. Tapi kalau tidak bisa berubah, kita harus beradaptasi, ujarnya. Saya bisa melakukan rotasi untuk mengatasi situasi, menambah perlengkapan, makanan bergizi untuk para pemain. Semua tim punya masalah yang sama, jadi mereka harus menang dengan kekuatan mental, tambahnya. Karena itu, mari berikan dukungan maksimal saat Timnas Indonesia menjamu Filipina di Stadion Manahan. Dukungan Anda sangat berarti bagi keberlanjutan kiprah skuad Garuda di ajang 2 tahunan ini. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024, pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengaku sudah mempersiapkan matang jelang laga melawan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Mengetahui lawannya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan akibat padatnya jadwal, Kim menegaskan Vietnam akan menekan habis-habisan untuk meraih kemenangan. Pelatih Kim Sang-sik menepati janjinya, Vietnam benar-benar menguasai pertandingan dan terus menekan Timnas Indonesia. Titik balik pertandingan baru datang di menit ke-77 lewat gol Quang Hai. Gol dari gelandang senior ini menjadi satu-satunya gol kemenangan perjuangan keras Vietnam atas Indonesia. 3 poin yang didapat akan membantu tim Vietnam dengan percaya diri menantikan laga tandang melawan Filipina mendatang. Kim Sang-sik wajib catat, Ha Hyok Jun ungkap tips keberhasilan tahan imbang Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia vs Laos. Vietnam cuma bisa menang 1-0 lawan tim muda Indonesia. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik bilang seperti ini dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengaku sudah mempersiapkan matang jelang laga melawan Timnas Indonesia. Konferensi pers, pelatih Kim Sang-sik merasa puas dengan hasil tersebut dan memuji Quang Hai. Pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, kami tidak mendapatkan hasil yang baik. Hari ini saya puas dengan performa seluruh tim, bahkan lebih puas lagi karena tidak ada pemain yang cedera, katanya. Tim Indonesia bermain rendah dan aktif bertahan sulit bagi kami untuk mencetak gol di babak pertama, tetapi di babak kedua, tim berusaha keras untuk mendapatkan gol, tambahnya. Saya rasa semua fans mengharapkan tim Vietnam mencetak banyak gol ke gawang lawannya. Namun, dalam sepak bola, setiap gol penting, ungkapnya. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi tidak memanfaatkan banyak peluang. Karena itu, kami merasa sangat menyesal, tambahnya. Kendati demikian menurut Kim para pemainnya sudah menunjukkan keinginan mereka untuk menang dan ia puas dengan permainan anak didiknya di pertandingan ini. Adapun mengenai jadwal padat yang menjadi kritikan Shin Tae-yong, pelatih Kim Sang-sik punya tanggapan lain. Semua tim punya jadwal yang sulit, saya bersimpati dengan pelatih Shin Tae-yong. Tapi kalau tidak bisa berubah, kita harus beradaptasi, ujarnya. Saya bisa melakukan rotasi untuk mengatasi situasi, menambah perlengkapan, makanan bergizi untuk para pemain. Semua tim punya masalah yang sama, jadi mereka harus menang dengan kekuatan mental, tambahnya.